memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang program UKBS di sekolah dasar. Manfaat praktis bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menyusun skripsi, juga bermanfaat sebagai masukan, bahan referensi atau sumber data. Bagi pelaksanaan UKBS sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk menggiatkan lagi program UKBS. Bagi sekolah dasar sebagai bahan
Ya, terima kasih Pak Ridwan MK PhD, Pak Soebun SKM MKM, yang berbahagia hari ini Bu Nurpila ya bisa melaksanakan seminar proposal skripsi. Kemudian oponen ya, betul oponen ada mungkin yang mau ditanyakan oponen? Cukup, tidak ada. Ya baik, kita mulai ya. Saya lihat variabel terikat, yang terikat ini mana Bu ya? Apakah Ibu hanya membandingkan ini gitu ya? Lihat judulnya saya agak belum jelas nih Bu ya. Ibu mau menelitinya variabel terikatnya apa gitu? Atau hanya membandingkan UKGS 1, UKGS 2, atau yang misalnya UKGS ini kan intervensi ya? Bentuk intervensinya atau one group atau two group gitu kan? Kira-kira coba jelaskan Bu, kira-kira yang Ibu mau. Analisis perbedaan antara tahap 1 dan tahap 2 ini Pak, karena tidak semua puskesmas melakukan UKGS tahap 1 dan tahap 2. Ada beberapa puskesmas hanya melakukan tahap 1 dan ada beberapa puskesmas melakukan tahap 1 dan tahap 2. Jadi kalau kita melakukan tahap 1 berarti kan tahap 2-nya gimana? Kan ada hasilnya di tahap 2 karena tahap 1 kan hanya penyuluhan Pak, hanya promotif. Dan dengan promotif itu kan belum tentu berhasil Pak untuk siswa mencegah KRS gigi dan mulut. Jadi kan kita bandingkan dengan yang melakukan tahap 2-nya. Tahap 2 kan udah selain kita penyuluhan, jadi juga ada preventifnya Pak. Nah, itu kita mau memperbaiki tadi yang visurnya yang udah agak ada walaupun kecil-kecil gitu Pak, di visurnya itu jadi bisa kita obati. Jadi kan untuk KRS gigi kan akan mengecil Pak. Jadi mereka sudah mengerti. Jadi itulah perbedaannya Pak, karena setiap puskesmas tidak melakukan. Jadi saya analisa bagaimana semua puskesmas itu melakukan 1 dan 2 penelitiannya. Nah, jadi maksudnya ini yang ini kan ada ya perbedaan kemudian terhadap status KRS gigi. Sebenarnya yang variabel terikat ini status KRS gigi gitu ya. Jadi kalau misalnya rata-rata, kalau ini kan ada variabel terikatnya status KRS gigi. Kemudian kalau dia misalnya mau 2 variabel bebas ini misalnya gimana ya? Juga ini. Tapi yang kalau KRS gigi kan bisa misalnya tadi programnya di UKGS 1 ini kan promotif saja kan? Promotif ya. Coba kita lihat bandingkan ya. Promotif preventif lah ya. Kalau yang UKGS 1 maksudnya biasanya gini Bu ya, dia kalau mau meneliti misalnya terkait dengan pre-eksperimen, artinya ada yang kelompok yang dilakukan eksperimental gitu. Nah ini kan kalau misalnya siswa sekolah ini kan kalau misalnya berapa sekolah misalnya kan ini yang diberikan perlakuan, ini tidak begitu. Nah, tapi kalau ini kan dua-duanya ini ya, artinya kan gini, misalnya kalau ini di UKGS 2 sekolah ini, kemudian sekolah ini tidak dilakukan UKGS 2, itu perbedaannya apa? Itu iya mungkin. Tapi kalau misalnya artinya ada 2 kelompok, yang satu diintervensi, yang satu tidak diintervensi, maka yang nanti dibedakan karies tidak karies pada kelompok itu, kan begitu. Apakah kelompok yang diberikan perlakuan pada UKGS 2 ini terjadi karies,
Kemudian kalau di kelompok misalnya di kelompok yang tidak diberikan intervensi, misalnya juga terjadi karies, kan begitu. Variabel terikatnya itu kan karies tidak karies nanti kan, karies tidak karies. Kemudian nanti yang diberikan intervensi itu dua kelompok, artinya ada kelompok yang satu diintervensi UKGS 2, meskipun dia UKGS 1 saja tapi tidak sampai UKGS 2, tapi ada kelompok yang dilakukan UKGS 1 dan 2 kan begitu. Nah, nanti ada perbedaan enggak kan begitu dari kelompok sasarannya kan. SD Cendawat ini kan hanya satu aja Pak yang mengerjakannya. Kalau untuk SD Sebambang ini kan satu buat itu saya bedakan Pak. Dibedakannya saya kan dapat informasi dari dinas kesehatan Pak. Kebetulan kan kita minta data, ini yang 861 dan ini 812. Bedakan saya. Jadi ini ya judulnya dapat saya ininya dapat jadi di variabel terikatnya ini adalah status karies gitu ya. Perbedaan ya nanti di sini di hipotesisnya apa itu? Jadi di tujuan penelitiannya untuk mengetahui perbedaan. Tapi ini perbedaan pelaksanaan. Kejadian karies kan. Kejadian karies gigi kan proseksional, kejadian pada saat itu kan. Nah, jadi nanti misalnya dicoba di halaman 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan UKG 1 dan UKG 2 terhadap kejadian karies gigi di sekolah dasar gitu kan. Nah, ini kejadian ya. Nah, kemudian di tujuan khususnya kalau nanti di deskripsi untuk yang univariatnya, misalnya untuk mengetahui jenis kelamin, kan SD jenis kelamin umur kan hampir sama ya rata-rata jenis kelaminnya saja. Apakah nanti berapa laki-laki, berapa perempuan kan gitu ya. Kemudian pelaksanaan UKGS gitu kan. UKGS 1 dan 2. Apakah misalnya nanti kalau sekolah ini hanya UKGS 1, yang sekolah ini UKGS 2 kan gitu ya. Nah, itu yang di tujuan khusus ya. Jadi untuk mendeskripsikan ya. Tadi jenis kelamin di univariatnya ini kelamin dan pelaksanaan UKGS 1 dan 2. Kemudian untuk mengetahui perbedaan hasil mengetahui perbedaan tiga. Jadi untuk mengetahui perbedaan tahap 1 ya. Untuk mengetahui perbedaan UKGS tahap 1, maksudnya UKGS tahap 1 belum terjangkau, udah laksanakan atau belum nih? Tapi kalau lihat kalimatnya belum gitu. UKGS 1 belum, apalagi UKGS 2 kan gitu ya. Coba lihat halaman 5. Di tujuan khusus. Nah, tujuan. Ini kan Pak yang melaksanakannya kan boleh itu Pak, yang boleh dokter kecil. Dokter cilik ya. Kan itu. Jadi misalnya dokter kecil kan kita latih kan Pak ya. Nah, jadi dia boleh melakukan
Ya, tapi di sini maksudnya gini Bu, perbedaan hasil UKGS yang belum terjangkau tuh maksudnya apa kan? Oleh tenaga kesehatan dan UKGS 2 yang sudah terjangkau. Dia sudah belum melakukan UKGS 1 tapi melompat langsung ke UKGS 2 kan begitu. Nah, seolah-olah begitu bahasanya kan gitu. Misalnya kalau ada perbedaan antara pelaksanaan UKGS 1 dan UKGS 2. Jadi yang bedakan nanti misalnya sekolah ini sudah melaksanakan UKGS 1 tapi belum melaksanakan UKGS 2. Nah, sementara kalau yang sekolah lain dia sudah melaksanakan UKGS 1 dan UKGS 2 kan begitu. Nanti di situ dibedakan kejadian karyasnya ini. Nah, dengan kejadian bukan sudah terjangkau oleh tenaga kesehatan pelaksanaan kegiatan, tapi maksudnya di sini kejadian karies apakah yang sudah dilakukan tadi UKGS 2, UKGS 1 itu ada perbedaan ketika dilakukan intervensi kan begitu. Nah, begitu. Saya paham ya? Kalau bisa saya ingatkan ya. itu bisa mengetahui angka kejadian karies pada sekolah yang melaksanakan hasil yang melaksanakan UKGS 1. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang pertama ya itu tujuan. Ya, mendeskripsi. Jadi mengetahui angka kejadian karies gigi pada sekolah yang melaksanakan UKGS 1. Kemudian mengetahui angka kejadian karies gigi pada siswa SD di wilayah pada sekolah yang melaksanakan UKGS 1 dan 2 gitu. Jadi yang karena tadi saya lihat tuh ada sekolah yang hanya 1 saja, kemudian ada yang 1 dan 2 kan itu. Itu yang kita bandingkan. Ya, betul. Jadi 2 ini yang menjadi tujuan khusus kita. Yang pertama adalah angka karies gigi pada sekolah yang melaksanakan hanya UKGS 1 saja. Kemudian angka kejadian karies gigi pada sekolah-sekolah yang melaksanakan UKGS 1 dan 2. Nah, itu tujuan khusus penerima. Ya, jadi ada 2 ya, sesuai nanti di analisa gini. Coba lihat di analisa datanya. Di analisa data itu kan ada ya univariat, ada bivariat ya. Tidak ada Bu ya? Lewat. Nah, nanti berapa halaman? 49. Nah, kan ada univariat. Jadi univariat itu nanti di tujuan khususnya itu kan yang data tabel frekuensi berapa jumlah yang mengalami karies gigi pada UKG 1, berapa jumlah yang menderita karies gigi pada UKG 2 kan gitu. Nah, gitu ya. Yang bivariatnya itu untuk melihat tadi perbedaan. Apakah ada perbedaan antara yang dilakukan UKGS 1 saja dengan kejadian karies dan yang UKGS 1 dan 2 dengan kejadian karies. Begitu. Nah, itu maksudnya. Ya udah ya di ini ya. Nah, di tujuan khusus. Karena tujuan khusus itu nanti dibuat instrumen kemudian didapatkan datanya. Begitu. Datanya dapat itu yang dianalisa nanti dibahas. Ada perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan bahwa dengan adanya UKGS 2, ya maka buatlah program nanti di puskesmas itu dibuatlah UKGS 2 kan. Jadi kalau ada UKGS 1 dilanjutkan dengan UKGS 2 untuk mengurangi kejadian karies gigi kan gitu. Nah, kan gitu ya. Nah, itu. Kalau itu berhasil sebenarnya bagus penelitian ini. Jadi untuk menurunkan angka karies gigi pada anak sekolah kan gitu ya. Jadi rekomendasinya nanti untuk di dinas kesehatan lah ya, puskesmas ya. Itu yang ya. Kemudian sudah kembali ke ini ya, tadi di tujuannya. Maka sebaiknya tidak usah lagi analisis, cukup aja lihat perbedaan karena memang tulisan nanti kan memang menganalisis nih. Nah, kan perbedaan hasil pelaksanaan UKGS 1 dan 2 dan UKGS 2 terhadap ya kejadian ya. Ya, kejadian
Kemudian di latar belakang ya. Jadi di latar belakang itu konsepnya adalah ini udah betul ya. Ini. Prevalensi di dunia ada nggak Bu? Prevalensi karies gigi di dunia ada? Ini kan konsep kesehatan secara umum ya. Kemudian kesehatan ini. Nanti tambahkan ya tentang konsep prevalensi karies gigi di dunia ya. Di akhirat nggak perlu Bu ya. Di dunia saja ya. Ya, prevalensi karies kemudian di kalbar ya, prevalensi di kalbar. Itu Indonesia dulu ya, Indonesia prevalensi kemudian di Kabupaten Sambas. Karies di Kabupaten Sambas. Nah baru di dinas kabupatennya ya, di puskesmas ya. Ini dalam satu wilayah kerja puskesmas Bu. Nah, beda sekolah saja kan ya. Nah, sekolah yang UKG 1, kemudian yang satunya UKG 1 dan 2 kan gitu. Mencari perbedaan saja ini kan. Ada perbedaan enggak? Yang satu kalau diintervensi dia sampai UKG 2, yang satu hanya UKG 1 kan gitu ya. Kemudian pernyataan masalah ada enggak? Enggak ada Bu ya. Nanti buat pernyataan masalah ya. B-nya pernyataan masalah. Kemudian pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian. Nah, pernyataan masalah ini penting ya. Karena kalau tidak ada pernyataan masalah, apa yang mau diteliti kan gitu, tidak ada masalah kan gitu. Nah, di sini pernyataan masalah ini menjelaskan bahwa penelitian itu ada masalah, ada gap, nah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itulah tadi yang menjelaskan bahwa penelitian ini harus dilakukan penelitian karena ada gap, ada kesenjangan. Harapannya seperti ini, kenyataan seperti ini. Perbedaan itulah disebut kesenjangan. Nah, dari kesenjangan itu baru dibuat pertanyaan penelitian. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, bisa. Jadi gap itu kesenjangan harapan dan kenyataan ya. Bahasa ya namanya desain dan desolen gitu ya. Nah, desainnya, desolennya, harapan, kenyataan ya. Nah, gitu. Ya, manfaat praktis. Manfaat praktis siapa dulu yang terkait dengan penelitian ini? Yang langsung itu siapa? Yang manfaat praktis pertama tadi adalah anak sekolah ya. Nah, anak sekolah dasar. Siapa lagi? Guru ada enggak? Guru kepentingan guru sudah ada ya? Iya, guru sekolah lah ya. Sekolah. Kemudian puskesmas ada enggak? Nah, puskesmas buat program nanti kan. Buat nanti sarannya terkait dengan program. Kalau misalnya sekolah, anak sekolah nanti tentang kesehatan gigi dan mulutnya kan. Kemudian kalau udah sekolah nanti
bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas untuk tetap melakukan program UKG 1 dan 2 kan gitu ya. Nah, nanti di puskesmas dia membuat program tadi kan gitu, program UKGS 1 dan 2 kan gitu ya. Nah, jadi di tinjauan pustaka ini bukan di UKGS-nya tapi di kariesnya. Nah, kariesnya ya. Jadi masalah yang diteliti itu ya. Dan nanti Pak Soebun lah banyak ini memberikan sarannya yang buat dua nih. Di metodenya kerangka teori ini sumbernya dari mana nih program UKGS? Sumber kerangka teorinya dari mana? Dari maksudnya halaman 37. Nah, kalau dia ini program UKGS maksudnya ibu dapat dari mana kerangka teori ini? Sumbernya. Sehingga ini dapat muncul ini sumbernya entah dari Semari gitu ya. Entah dari Dolok. Maksudnya dari buku sumbernya bukan. Nah, referensi sumbernya ya. Nanti apakah memang dari konsep program puskesmas kan gitu kan? Nah, atau memang di konsep UKGS kan gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, jelas. Nah, jadi hipotesisnya nanti nih Bu ya. Nah, halaman 38 masuk di metode nanti hipotesisnya ya. Ya, di metode penelitian. Kemudian kita masuk ke metode penelitian ya. Jadi nanti yang variabelnya adalah UKGS 1, kemudian yang satu UKGS 1 dan 2 kan gitu ya. Yang penting ini yang UKGS 1 ini kan sudah dilaksanakan ya. Jangan yang kita bandingkan sekolah yang belum menerapkan UKGS kan. Jadi kalau misalnya sekolah yang belum sama sekali menerapkan UKGS itu tidak dilakukan penelitian. Yang dilakukan penelitian adalah yang sudah menerapkan UKGS 1 tapi belum melaksanakan UKGS 2 kan gitu ya. Nah, sebagai pembanding kan. Nah, kira-kira berapa sampelnya nih Bu? Ya, ini 2 sekolah nih. 2 sekolah yang tadi yang misal sekolah yang UKGS 1 berapa kira-kira siswanya, yang UKGS 1 dan 2 berapa siswanya? Iya, seluruh siswa itu udah berapa jumlahnya? 200. Berapa sekolah 2 kan? Nah, jadi itu jumlahnya. Nah, itu namanya populasi ya. Nah, populasi. Gue dapat 100 siswa ini dari mana? Di sampel nih ya, halaman 41. Tiba-tiba 100 itu ya. Apakah dapat ilham gitu? Dari 100 kita masukkan 100 yang kan ini Pak sekolah itu kan ada yang sore kan Pak, jadi yang pagi yang dapat 100 dari 100 kita bandingkan dulu. Ya, ya.
Artinya dia kan kedua sekolah nih Bu. Ya. Nah, tadi jadi ke populasi seluruhnya dua sekolah ini dijadikan sebagai sampel ya. Jadi masukkan biasa masuk pakai rumus, masukkan rumusnya berapa jumlahnya. Karena ini kan terpapar semuanya mereka ini kan UKG 1 dan 2 kan, tanpa kecuali kan. Kecuali yang tidak masuk saja mungkin. Ya. Jadi hitung berapa jumlahnya, nanti masukkan rumusnya, kemudian baru tahu berapa sampelnya kan gitu. Baik, itu ininya nanti supaya lebih ini mungkin lebih ada bagian nanti saya serahkan ke Pak Ridwan ya untuk ini. Supaya bagi-bagi kerja. Atas masukan dan sarannya. Lanjut Pak Saiful. Ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi yang ingin kita lihat itu karesnya Bu ya. Iya, sekarang sendiri. Status karies pada sekolah yang UKG 1 dan UKG S2. Yang bersatu dua. Oh ya, kalau 2 berarti otomatis 1 Bu ya. Iya. Baik, oke, sekarang udah mulai ada gambaran Pak. Hmm. Karena saya bingung ini maksudnya gimana gitu ya. Nah, untuk pengukuran karies gimana nanti Bu? Pengukuran karies. Komunitas. Jadi 2 sekolah itu harus diukur kan? Iya Pak. Kita ada satu sekali sekolah di belakang kan. Ada satu sekali lagi. Ada 10 Pak. Halaman 3 Pak. 53. Nah, status dan mulut, nama sekolah dan Pak, nama presiden dan kelamin. Nah, untuk yang di atas Pak, 5 sampai 6 menit kan disusu Pak. Nah, nanti cara ngisinya kan Pak, itu kan ada tulisan D, M, F. Ini berarti dari petugas ya yang isi Iya, ya. nanti kita sambil kita meriksa kan Pak, kita periksa giginya, kalau ada gigi bolong kita silang Pak. Giginya udah tanggal, gitu kan ada Pak, kita silang. Kalau Missing ya. nah, jadi silang, jadi kita kan nanti kalau udah ada yang ditambah Pak pilih itu kan kita arsip. Pilih. Kalau giginya mau bolong Pak kita bolong, nah itu kita bisa lihat Pak, misalnya respondennya si A. Nah ini status kasusnya di mana? Nah jadi gigi bolongnya ada berapa, gigi yang hilang ada berapa, gigi yang ditambah ada berapa. Nah dari ini kan nanti kita bisa itu misalnya di kelas 5 ada 40 siswa. Dari 40 siswa ini yang gigi berlubang ada 45, misalnya ada 35. Dari yang giginya ditambah hanya ada 5 orang. Jadi kita bisa jelaskan Pak. Jadi kita tahu. Jadi upaya apa yang akan kita lakukan selanjutnya kita bisa menentukan status itu Pak. Maksudnya terlalu banyak misalnya gigi yang bolong, kan kita bisa melakukan penambahan Pak. Untuk gigi susu kan kalau anak di bawah 12 tahun masa gigi susunya Pak. Nah kita melakukan penambahan gigi susu itu tadi Pak. Jadi itu tahap 2 kan Pak. Nah, jadi program ini kan bagaimana tahap 1 sudah kita kerjakan, kita bagaimana mencegah kariesnya itu lebih dalam lagi. Iya Pak. Jadi kalau kita lakukan tahap 2 ya Pak. Kalau cuma tahap 1 aja dia cuma kita periksa doang bolong Pak kan tanpa ada melakukan tindakan. Jadi itu Biasanya berapa lama tuh Bu? UKG 1 ke UKG 2? dan itu tadi Pak ada namanya program Pak ya. Sebenarnya sih terus lakukan Pak ya 3 bulan sekali kan itu namanya program. Tergantung dananya lagi dari makanya ini mau saya itu kan Pak. 3 bulan sekali dia. Ya sebenarnya kan Pak begitu ada KPS kita langsung bikin apa sih dan Pak kita rencanakan kan Pak ya kita ajukan kan apa di SD ini terus kasih gini terus gimana kita melakukan keduanya turun lagi kan Pak dari dananya Pak ya masalahnya semuanya tenaganya kan Pak. Oke. Ini kan UKGS tahap 1 dan UKGS tahap 2 untuk melihat karies gigi Bu ya. Kalau di UKGS tahap 1 itu sudah bisa kelihatan Pak ya, bisa mendeteksi karies ya. Kalau tahap 1 belum Pak. Penyuluhan ya. Penyuluhan aja kan belum oke Pak. Itu kalau tahap 1 kan boleh dilakukan bukan tenaga kesehatan Pak. Dokter
Cilik. sama pemilihan kita kasih materi. Nah, kalau tahap 2-nya baru kita belum pemeriksaan juga Pak. Ada yang terjangkau, maka tadi kan ada yang terjangkau, ada yang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan. Kalau yang sudah terjangkau kita berterjun juga Pak. Berarti di UKG 1 kita belum bisa tahu status karies gigi. Sudah bisa tahu pemeriksaannya, hanya untuk tindakan yang belum. Ya lah maksudnya bisa tahu. Bisa tahu kan kita kan dilaksanakan kan dengan cara penyuluhan. Nah, terus kita lakukan apa lagi tindakannya? Tergantung dari sebab dan caranya tadi kan. Hanya untuk tahu saja Bu ya, belum Iya. ada tindakan. Tidak. Ya, belum tindakannya. Nah berarti sekarang di UKG tahap 2 baru ada pelaksanaannya. Ada masa tindakannya Pak. Setelah kita tahu garis giginya misalnya di SD ini garis giginya tinggi. Nah, kita laporkan. Berapa Jadi, kasus kan? Kita kumpulkan gurunya, kita orang tuanya kita minta support Pak kan. Nah, bagaimana itu dengan jadi kita akan melakukan ini. Bagaimana supaya sosial gigi anak kita menurun. Berarti kan sekolah yang Ibu teliti ini adalah mereka yang sudah melaksanakan UKGS 1 dan UKGS 1 dan 2, ya kan? Berarti contohnya seperti ini, UKGS tahap 1 sudah diketahui yang karies gigi sekitar 100 orang misalnya. Kemudian di UKGS 1 dan 2, waktu pelaksanaan UKGS itu ada 50 orang misalnya yang karies gigi. Nah berarti waktu pelaksanaan itu, waktu Ibu mendeteksi lagi ini, waktu Ibu penelitian ini, apakah diperiksa lagi karies giginya? Atau gimana Bu? Kan, Yes. bukan. Menurut saya kan udah satu sekolah udah tahap 1, satu lagi udah tahap 1 dan 2. Terus Ibu datang untuk penelitian, ya kan? Datang untuk penelitian, apakah untuk mengukur lagi karies giginya atau tidak? Kita kan udah status karies ini Pak. Kita kan kita panggil kan, misalnya anak si A, kita lihat statusnya tadi. Status ini kan kita pegang Pak. Ya, setelah ini ya. Setelah dilakukan intervensi tadi UKGS 2, nanti kan diperiksa lagi kan untuk menentukan UKGS karies tidak karies kan. Iya. Jadi Kita lihat kartu statusnya kan Pak. Periksa pasti kan. Misalnya si A, ini di sini tercatat gigi 61 ada tilang, tidak lagi. Habis gigi 65-nya ada yang berubah. berarti dilakukan gitu ya. Lihat evaluasi. Nah, Gitu Pak ya. Nah, berarti melakukan pemeriksaan ketiga kali lagi Iya, kan? Nah, itu iyalah. Untuk kita lakukan Iya. anak ini. Nah, jadi sebenarnya ada gigi yang lubang, visualnya kita bisa tambah. Misalnya kita kasih edukasi Pak nanti. Berarti artinya mereka yang berlubang sudah ditambal dikatakan tidak karies gigi Bu. Siasatnya dia kan kasihan akan selalu terjadi Pak kalau dia tidak melakukan satu tidak dengan bagian benar. Tidak menjamin kan Pak, kalau setelah saya tambah kan tidak lagi tidak menjamin. Lepas Pak. dia biasa. Nah, jadi kan pasti karena kalau itu kasihan itu terjadi kan dari sisa makanan yang menempel Betul. tidak sehat gigi itu. Terpikir dia buruk itu kan bisa dorongan gigi yang lainnya. Karena makanan manis, asam kan Ya. itu bisa. Jadi kita selalu edukasi, selalu promotif ini kan Pak. Contoh Bu, jadi gini, sampelnya tuh hasilnya tuh apa sih Bu? Misalnya pada UKG 1 hasilnya apa? Yang satu. Kalau variabel dependennya adalah karies gigi, berarti UKG 1 itu hasilnya berupa apa? Datanya berupa apa? Hasilnya berupa status karies gigi kita kami Pak. Bukan, yang UKG 1. Iya kan setelah pemeriksaan Nah. dengan penyuluhan kan kita penyuluhan tentang sikat gigi dulu. Berarti tadi siswa yang tidak mengerti berapa kali sikat gigi 1 hari kan bisa mengerti. Pertama, kedua kan kita tahu hasil pemeriksaan kita karies gigi misalnya di skor yang tahap 1 ini ada sekian persen. Buruk berapa ya? Cuma melakukan 1 aja kita kerjakan. Nah, nanti yang kita bandingkan dengan tahap 2. Berarti tahap 2 itu kan penyuluhan terus berkala kan Pak? Nah, terus dia akan mengerti lagi, jadi mungkin muridnya akan sedikit bagus lah. Berarti ini yang satu dan 2 ini kan sudah dilakukan ya. Iya. Nah, berarti tinggal buktikan ini lagi, cek ulang lagi. Nah, berarti kan ya. Berarti yang dibutuhkan adalah karies giginya Pak? Iya, kariesnya. Ya, karies giginya Pak, status karies giginya itu. Nah, Jadi dia tidak melakukan intervensi ini terus itu ya. Jadi artinya apa namanya
Karis, iya, karis tidak karies ya dia. Jadi memang tidak melakukan kan, artinya tidak ikut melakukan kan di dalam Ini udah satu dua udah dilakukan semua dua-duanya ya. Udah dilakukan. Retro. Kalau dia punya jadwal nggak untuk KGS 1 dan 2 ini berapa bulan sekali? Kita kan ini Pak, kita program aja selanjutnya. Kalau di dalam KGS itu kan program dari BOK, bantuan pokok kesehatan. Nah, di situ kan kita berbagi Pak, ada yang tentang IA, stunting. Nah, waktu udah frekuensinya itu kan kita susun lagi Pak. Ya. Kita susun lagi. Biasanya berapa? Biasanya 3 bulan 3 bulan sekali. Ya. Oke. Nah, artinya mungkin yang perlu diperjelas adalah ini UKGS tahap 1 ini yang dilakukan setelah berapa kali dalam setahun. Misalnya kalau ini kebetulan pas nanti ini penelitian ini kan Juli lah ya. Juli penelitian. Itu kita berapa kali UKGS 1 dan 2 ini? Baru sekali Pak. Baru sekali. Oke. Nah, jadi maksud saya itu kalau kan berbeda nanti ini kalau udah sekali, kalau dua kali kan mestinya ada perbedaan. Tapi kalau kita terapkan bahwa satu sekolah yang kita ambil yang UKGS tahap 1 saja bisa itu 1 kali juga. Kemudian UKGS yang melaksanakan tahap 1 dan 2 itu juga 1 kali. Jadi jangan supaya seimbang. Karena kalau nanti mungkin ada satu sekolah yang sudah tahap 1-nya 2 kali, kemudian baru tahap 2-nya 1 kali, dan jadi tidak seimbang gitu. Jadi sama-sama yang 1 kali misalnya gitu. Jadi tahap 1-nya juga yang sekolah yang baru 1 kali mengadakan, yang tahap 1 dan 2-nya juga baru 1 kali yang mengadakan. Jadi bisa nggak dikondisikan seperti itu? Bisa ya. Supaya lebih gitu, seimbang gitu. Karena beda nih kalau antara 1 kali dan 2 kali, mestinya kalau secara logika kan akan Beda. Baru yang dilakukan penyuluhan 2 kali dengan yang 1 kali, pemahamannya akan berbeda. Apalagi yang sampai yang 2 kan, 2 sampai sudah ada tindakan gitu kan, pasti akan hasilnya akan beda gitu. Dengan yang baru sekali misalnya. Dan memang kita akan lebih objektif ya. Kalau memang 2 kali sama-sama 2 kali, tahap 1 2 kali, tahap 1 dan 2 2 kali. Itu yang mungkin supaya lebih objektif dan tidak terlalu jauh biasnya gitu. Jadi memang ya Pak, kita Berikutnya nih Bu, ini kan ada kuesioner indikator pelaksanaan program UKGS ya. Kuesioner indikator pelaksanaan program UKGS. Ini kuesioner ini untuk mengukur variabel yang mana Bu? Variabel UKGS-nya atau Ada namanya Pak, kepala sekolahnya. ya? Nah, jadi kan kepala sekolah itu kan di sekolahnya lingkungannya. Ya maksud saya ini untuk mengukur variabel apa nih Bu? Kuesioner ini. Programnya Pak, misalkan udah berjalan 21 kali di sekolah itu. Misalkan Kalau Ibu datang ke sekolah yang udah UKGS 1, berarti kan program itu udah berjalan. dia sudah berjalan Pak, ini kan kita kasih nilai skor kita yang menilainya Pak. Nah, maksudnya gini, kita bandingkan kan tadi kan SD yang sudah melakukan 1 kali, 1 2 kali kan Pak ada skornya. Dulunya ada berapa kali melakukan pelatihan, kemudian bagaimana produknya itu kan ada hasil skor. Nah, kita yang membantu skor Pak untuk meningkatkan nanti program KGS-nya Pak. Jadi pada variabel UKGS tahap 1 juga ada skornya Bu ya? Iya. Ada skor-skornya berdasarkan dari kuesioner ini. Iya. Ini ada program usaha kesehatan di sekolah, kemudian ada guru UKS olahraga, Tenaganya juga kita ada tenaga kesehatan. Nanti menggabungkan ini gimana Bu? Menggabungkan 3 penilaian ini Bu. Pertama penilaian pada programnya, pada guru UKS, kemudian pada nakesnya. Ada nggak penggabungan skor-skornya ini Bu? Tidak ada Pak, kita masukkannya jadi beda-beda, untuk guru beda, untuk kepala sekolah beda, tenaganya beda. Oke, terus bagaimana menganalisisnya Bu?
Ini akan dianalisis nggak nanti? Enggak Pak, kalau ini kan skornya, dia harusnya harus kasih garisnya aja Pak. Ini kan skor yang belum melakukan. Ini untuk tambahan informasi saja atau Ya, gimana? memang ditulis yang dari WHO itu harus diikukan Pak, harus ditilai. Sebelumnya ditilai, baru ditilai. Belum ada luka GSM itu seperti itu Pak, tapi Oke. tidak diteliti. Yang berkaitan dengan variabel kita ini kan sekarang ada dua variabel utamanya, KRSDP sebagai variabel dependen, variabel keduanya adalah independennya adalah UKGS tahap 1 ya, pelaksanaan hasil ya, Yang hasil KGS tahap 1. dan satu dan yang Itu dan dua. dua. Berarti ini Bu, saya masih ini mendalaminya. Jadi UKGS tahap 1 itu satu variabel, Ya, UKGS tahap 1 dan 2 itu satu variabel. ya, Jadi dua variabel ya Bu ya? ya. Betul, dua variabel. Ya. Iya. Nanti berubah di ini ya, di karena konsepnya. Ya, konsepnya. Terus terang memang kita ini masih mencerna nih, karena baru buat kita ya, ada Pak Edi buat Pak saya, karena ini spesifik gigi. Gitu. Kalau kita kan biasanya Ada Pak ada juga gigi kemarin Pak Roy itu. Kemudian si siapa dulu? Ada. Cuma kalau yang program ini kan sebenarnya program nih. Program yang UKG 1 dengan UKG 1 dan 2 gitu. Ini bukan membandingkan dua program ini kan gitu terhadap dengan kejadian karies. Nah, kalau yang biasa kan faktor-faktor kejadian karies kan gitu ya, pengetahuan sikap ini kan. Nah, kalau ini kan membandingkan program UKG 1 dan UKG 2 ini bagaimana yang dari karies ini yang menurunkan karies itu yang mana kan gitu deh. Maksudnya Pak ya? Maksudnya. Makanya di sini kan ada question makanya saya tanyakan ini untuk mengukur apa gitu. Sebenarnya Pak, memang kita kan sudah kita melakukan kegiatan kan Pak, pasti ada penilaian Pak di sekolah. Oke, tapi ini nggak berkaitan dengan analisis variabel Tidak, kita. Pak. Oh, KTR kan Pak ya. Kan program saya kan Pak, saya sudah selain nilai anak sekolahnya, saya juga nilai Sekolahnya. Pak. Itu beda Pak. jadi gini, oke. Langkah-langkahnya nanti Ibu kalau penelitian adalah ke sekolah yang UKG 1. Ya, pertama. Diukur Ya, apa? Karies giginya. giginya. Ada skornya Bu ya. ya, Kemudian udah selesai nih sekolah 1. Ya. Sekarang sekolah yang UKG 1 dan 2. Ya. Diukur lagi karies giginya gitu ya. ya. Cuma itu aja. Ya. Yang dianalisis nanti data itu kan? Ada perbedaan dari Oh. itu saja. Sebenarnya ini adalah Program. Kemudian Pak, kemudian mau saya kuesioner ini tambahan informasi. Ya, udah dilaksanakan atau belum program itu kan gitu ya. Ya, Gitu. itu Pak, karena yang program Pak, ini kan laporan saya Pak. Ya. Laporan saya ke Puskesmas dan laporan saya ke Dinas Kesehatan Pak. Paham. Ya. Jadi dia ini apa penelitian tentang program UKG 1 dan 2 ini. Jadi mana yang bisa menurunkan karies gigi, nah itu gitu. Oke. Pre-eksperimen ini bukan cross-seksional tadi. Nah, bukan. Jadi kalau misalnya dengan bagian satu dari seginya yang bagus, apa dua kan? Dua kan? Iya lah. Harusnya kalau udah UKG tahap 2 berarti udah semakin bagus Pak. Iya. Karies giginya Karena udah intervensi. Ada pelaksanaan. Ya. Ya. Kalau dengan kedua-duanya udah dari seginya udah bagus kan misalnya kayak tambah. Berarti nggak ada karies gigi di sekolah. Nggak perlu berarti ya Pak tambahannya. Itu nggak Bu? Iya Pak. Kalau nggak ada ngapain UKG 2 kan? Tapi tidak semua puskesmas bisa itu melakukan Pak. Kalau contohnya itu tergantung dana tadi saya bilang. Makanya kami terapis gigi dan mulut Pak sebagai kepala gigi itu kerjaan itu kan ada SOP-nya Pak. SOP kita kan Pak tidak boleh mencabut gigi belakang. Kalau tidak ada dokter gigi. Jadi ke depan, nah kerjaan kita kalau tidak ke lapangan kan Pak. Jadi kita banyaknya lapangan Pak, nyamperin asuhan. Iya, betul. Nah program-program itu yang kita kerjakan. Promotif Jadi preventifnya. kalau gigi ada 4 satu puskesmas, yang satu jaga kandang, yang lainnya turun ke lapangan. Penyuluhan. Bisa. Untuk dokumen Bu ya, saya akan memeriksa dokumen ini. Untuk kertasnya nanti sudah saya tuliskan. Jadi kalau dokumen skripsi atasnya 4, marginnya kirinya 4, kanan 3, bawah 3. Kita menggunakan
2 spasi untuk naskah deskripsi ya. Kecuali memang ada bagian-bagian tertentu yang menggunakan 1 spasi, misalnya di daftar isi itu gunakan 1 spasi. Kalau kata pengantar juga menggunakan 2 spasi ya. Jadi daftar isi 1 spasi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu juga 1 spasi ya. Nah kemudian ini udah ada saya coret, artinya nanti ibu hilangkan saja ya. Sudah saya tandai halamannya, ada yang saya hilangkan. Kemudian yang tujuan khusus tadi itu kayaknya perlu ditukar Pak ya. Iya. Maksudnya gini, Program yang poin A itu yang univariat, nanti bawah bivariat. bivariat. Nah, ini udah saya kasih tanda. Nah, kalau tabel landscape seperti ini, yang dijilid adalah yang ada kepala judulnya Bu. Harusnya di balik yang di sebelah sini. Nah, gitu ya. Nggak apa. Kemudian di bab 3 lah ya. Bab 3 tadi bab 2 dulu. Bab 2 tadi udah disinggung kerangka teorinya berdasarkan teori apa gitu. Ya kan? Menggunakan teori apa? Kalau ini teori mungkin kerangka kerja di sana mungkin bisa dipisahkan Bu. Katakanlah ini adalah kerangka kerja di sana. Bukan teori kan? Itu ada kerangka kerja di sana bisa dipisahkan tersendiri. Jangan dimasukkan ke dalam kerangka teori. Bahas ini kerangka teori berarti secara teori bagaimana terjadinya cara segi seperti itu. Ya, apakah menggunakan teori apa? Alblum kah atau apa misalnya? Tapi program itu ya. Program ya. Nah, berarti teori yang membahas tentang program. Ya Pak ya. KGS. Nanti bisa konsultasi dengan Pak Elvira atau Pak Ridwan yang mengerti tentang program. Ya Pak ya. Nah kemudian di halaman 38 itu kan ada hipotesis tuh. Ada hipotesis di situ. Itu harusnya masuk di bab 3. Ya kan? Di poin B, pertama kerangka konsep, poin B-nya adalah hipotesisnya. Nanti Ibu pindahkan di sana hipotesisnya. Oke. Kemudian tulisan bab 3. Ya, di halaman 39. Bab 3 itu bab 1 Romawi 2. Ya enggak, Bu? Nah, itu perbaiki Bu ya. Itu bab 1 Romawi 2. Harusnya bab Romawi 3 gitu kan, bab 3. Nah. Kemudian di verbal independennya nanti dipisahkan. Pisahkan nggak sih? Dipisahkan nggak Pak? Variabelnya Pak? Variabel independennya? Bisa. Bisa ya? Ya, UKG 1, UKG 2. Ya, pisahkan ya. UKG 1, UKG 2. Kemudian ini kan ada variabel terkendali. Kalau ini ini kan masuk ke dalam analisis nggak Pak? Masuk ke dalam analisis nggak ya? Atau gimana nih? Maksudnya kalau dia yang kalau di ini kan tahap 1 kan berarti tinggal sebenarnya masyarakat tidak masyarakat itu dengan Berarti posisinya di mana tepatnya nih Pak? Variabel terkendali ini. Apakah memang seperti ini? bukan terkenal menurut saya sama aja sebenarnya pada Independen ya. Kalau independen berarti harus dianalisis Pak ya. Termasuk yang wawancara tadi itu kan kayaknya program UKGS ya, yang kuesioner tadi itu. Terus dianalisis nggak? Dianalisis nggak Bu program UKGS Bu? Dianalisis nggak UKGS-nya? Ya kan ada variabel terkendali nih. Gimana Pak? kalau saya sih melihatnya gini yang dinilai itu adalah hasilnya jadi bukan pelaksanaan programnya jadi ini kalau saya bukan oleh terkendali tapi juga sama-sama oleh terkendali Soalnya ini kan panahnya ini mempengaruhi Pak. Kalau dia panah ke kanan berarti dia sebagai variabel independen akan dianalisis bersamaan dengan variabel dependennya. Apakah ini panahnya ke atas ke variabel independennya atau bagaimana gitu? Kalau UKGS itu kan hasil pelaksanaan UKGS itu
efek dari programnya Pak ya. Mungkin panahnya bisa ke atas saja kan? Atau gimana Pak? Kalau saya mau diganti Pak. Ganti. Jadi gini, kan kita ada dua nih variabelnya. Yang satu hasil pelaksanaan bagian tahap 1 sekolah ya, sekolah yang melaksanakan bagian tahap 1 saja. Kemudian yang kedua variabelnya adalah yang sekolah yang melaksanakan bagian tahap 1 dan 2. Lalu kalian dampaknya terhadap KRSGB. Berarti yang terkendali nggak usah nih? Harga terkendali itu dikosongkan. Nggak usah berarti. Jadi kalau itu juga ini analisisnya bingung. Sebenarnya hasil pun tidak perlu tulis karena hasilnya kan karya tidak karya SD nih. Jadi pelaksanaan program UKG 1, nah hasilnya kan karya tidak karya nanti. Ya, pelaksanaan bagian. Jadi sekolah yang Nah, melaksanakan satu dan dua ini. sekolah yang melaksanakan bagian 1 dan 2. Nah, satu dan Sekolah yang perlu disebut apa? nanti Sekolah atau yang pelaksanaan UKG 1 dan 2. Bisa dipahami Bu? Atau silakan langsung tanyakan Bu ke paham nggak Bu? Paham ya? Jadi Kita ditulis di halaman 40 bilang. Jadi halaman 40 mungkin nanti dibalik ya supaya ini jadi kan kalau di atas itu kan tahap 1 dan 2. Yang di bawahnya itu kan udah bagian itu dicoret ya. coret. Dicoret diganti menjadi pelaksanaan bagian tahap 1. Tapi nanti pindah ke atas ya nih. Gitu deh. Jadi yang 1 duluan, nah yang ini pindah ke bawah. Jadi 1 dan 2 pindah ke bawah. 1 dan 2. Betul. Iya, 1 duluan di atas, kemudian 1 dan 2 di bawah. Ini kan membandingkan dua subjek penelitian ya. Yang UKG 1, UKG 2. Jadi ini sebenarnya pre-eksperimen ya. Pre-eksperimen. Sama dengan ini penyuluhan tuh yang pelakuan tidak pelakuan. Tapi nggak ada pengukuran di depan Pak ya? Nah, tidak ada. Nanti berpengaruh di kalau penelitian selanjutnya itu. Pengaruhnya ini kalau misalnya Kalau yang sebelum dan sesudah itu, kalau yang pre dan post test, ini kan tidak post test. Ini yang diperlakukan dan tidak diperlakukan. Yang jadi two group dia nih, bukan one group. Kalau pre dan post test dia kan one group. Nah, ini kan two group. Bisa pahami Bu ya? Itu one group, two group. Jadi kalau dia one group itu satu kelompok, seperti yang kemarin yang dari Keposulu juga Fitriadi itu kan lebih penelitian ini medis gitu kan. Nah, diberikan intervensi, dikasih obat TTD, yang satu kelompok tidak diberikan TTD kan gitu. Nah, jadi perubahannya gimana kan? Nah, iya, pre dan post test kan. Udah saya kira ini. itu ya. Terima kasih Pak Sindur. Tadi Pak Edi dan Pak Sindur juga sudah banyak memberikan masukan. Nah, jadi sebenarnya judulnya nggak perlu berubah ya menurut saya. Jadi cuma memang perlu kalimatnya kira-kira Pak. Jadi misalkan ini analisis perbedaan pelaksanaan tahap 1 dan karena ternyata setelah kita dengar penjelasannya bahwa ada dua yang sebetulnya yang hanya melaksanakan UKG 1 saja, dan yang kedua adalah yang melaksanakan UKG 1 dan 2. Nah, kalau ini kan artinya kalau kita lihat membandingkan 1 dan 2 gitu. Kalau di judul ini kira-kira dibuat karena kalau itu kan akan panjang ya judulnya. Gimana kira-kira meringkas judulnya ini supaya orang paham dengan baik. Kita membandingkan sekolah yang melaksanakan UKG 1 saja dengan sekolah yang melaksanakan UKG 1 dan 2. Pada kelas gigi ya? Nah, pada kelas gigi. Kelas giginya. Itu kelas giginya. Ya, kita lihat pada kelas gigi. Jadi hasil pelaksanaan UKG tahap 1. Pelaksanaan UKG pada sekolah yang melaksanakan UKG tahap 1 dan pada sekolah yang melaksanakan UKG tahap 1 dan 2. Agak panjang memang ini. Atau Sekolahnya di belakang saja jadi lebih efektif deh. Jadi misalnya perbedaan hasil perbedaan
pelaksanaan UKGS tahap 1 dan UKGS tahap 1 dan 2, 1 garis miring 2. Hah? 1 strip 2 kan. Kalau ini kan seolah-olah kalau 2 berarti kan 1 sih enggak ada kan gitu. Nah, 1 strip 2 kan. Nah, kemudian ya bolehlah status karyas gigi pada siswa SD di wilayah A itu. Jadi artinya dengan membaca judul orang sudah Tahu, kita betul. melaksanakannya dari dua lokasi atau tempat yang berbeda. Satu adalah sekolah yang hanya melaksanakan tahap 1 saja, dan kedua adalah sekolah yang melaksanakan tahap 1 dan 2. Nah, ini yang nanti kita carikan solusi judulnya supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi ini Atau perbedaan status RSG pada sekolah yang melaksanakan UKGS tahap 1 dan UKGS tahap 2, 1 dan 2. Atau gimana? Iya ya. Karena sebenarnya memang yang di wilayah itu kan status kalau RSG. terpaksa panjang nggak apa-apa banyak Pak. Saya sih memang ini jadi analisis perbedaan hasil pelaksanaan UKGS di analisis perbedaan hasil pelaksanaan hasil Artinya kan gini, pelaksanaan UKGS tahap 1 ini kan udah tahu sekolahnya. ya, Karena tahap 1 dan 2 ini kan juga sudah tahu. Jadi biasanya pun dalam penelitian tidak boleh juga dimunculkan, takut sekolahnya juga tidak mau kan. Nah, jadi di akhir di kota, di kecamatan Sambas itu kalau kecamatan ke kota nih. dan pakai satu atau ada sendirinya aja kalau menambah dikit aja berarti analisis perbedaan hasil pelaksanaan UKGS tahap 1 dan UKGS tahap 1 dan 2 gitu. Satu garis strip ya, 1 strip 2 gitu Ya, itu. gitu. Kalau jadi hanya nambah angka Ta- uang satu gitu. Terus 1 dan 2 iya. Tadi kan tadi. jadi nambah dari di sini. Nah, itu mudah di sini. 1 gini. Nah, gitu. Kalau garis miring tahu atau Iya atau ini kan 1 sampai 2 dia kan sampai. Oke, sip. Ya, jadi tadi sarannya Pak Epi nanti di dalam bab 1 Ada lambang dia untuk kejadian ya atau Enggak ada. kejadian memang Di prodi coba aja. kita buat kayak kira-kira terbalik nih jadi kita bicara dulu tentang karyas di dunia Indonesia, kemudian Kalbar, Sambas dan sampai dengan kecamatan ya atau puskesmas. Jadi tinggal bolak-balik di sini ini sudah ada semua sebetulnya, cuman memang perlu disusun lagi paragraf mana yang menceritakan tentang angka kejadian karyas gigi di dunia. Nah itu dulu ke atas gitu. Kemudian Indonesia, nomor 2, Kalbar, dan juga dan seterusnya. Tinggal diteruskan. Ya, nantinya tadi di tujuan penelitian juga sudah diberikan masukan ya. Jadi nanti tujuan penelitian berarti sesuai dengan variabel. Yang pertama kita akan mengetahui dulu karakteristik sebenarnya dari kelamin dan status karyas giginya anak itu. Dan kemudian ada kelasnya ya. SD itu kelas berapa? Atau semua? Semua Pak. Semua ya. Saya Semua.
positif di penyataan masalah. Nah, kemudian seharusnya bagaimana? Gitu. Jadi penyataan masalah dulu, fenomena apa yang diamati, masalah apa yang terjadi di sekolah-sekolah itu, kemudian harapannya seperti apa? Nah, itu disebut dengan penyataan masalah. Kemudian ada pertanyaan kemudian adalah menanyakan tentang variabel yang spesifik, misalnya apa istilahnya, bagaimana status PSDB pada siswa dengan di sekolah yang hanya melaksanakan KBS 1. Bagaimana status PSDB siswa pada sekolah yang melaksanakan KBS 1 dan 2. Itu dua pertanyaan itu. Karena tadi kita pembahasan utamanya adalah tentang PSDB, maka dua yang duluan dibahas di nomor 1 ini pada teorinya. Sebenarnya itu langsung nih, jadi A itu nanti tentang status PSDB. Tinggal sama dengan alasan teori. Jadi di nomor A ini itu ada A-nya, langsung diganti apa ada alasan teorinya diganti jadi ini status PSDB. Ya. Nah, baru nanti yang bukan biasa di belakang. Kemudian tadi tambahannya dari Pak Edi juga untuk perangkat teori kan nanti misalnya ini kita mengambil teorinya ini teori Lawrence Lim misalnya kayak terkait dengan faktor apa namanya predisposing, faktor reinforcing gitu. Jadi ini kita mengembangkan perangkat teori ini berdasarkan teorinya siapa? Teori perubahan perilaku. Karena ini masuk dalam teori perubahan perilaku. Teori berdua, ada hipotesisnya itu yang ketiga, halaman 38 3. Kemudian untuk ketiganya, berarti tadi kerangka konsepnya tidak diubah ya. Jadi hanya ada variabel independen dan variabel dependen di halaman 20. Nah, variabel independen yang pertama adalah pelaksanaan UKGS tahap 1. Kemudian yang variabel yang kedua di bawahnya adalah pelaksanaan UKGS tahap 1 dan 2. Kemudian panahnya adalah status KGS gigi ya, sama tadi. Nah, tadi penghitungan sampel juga penting. Ya, jadi ada rumus biasanya nanti Pak Simun yang apa namanya. Jadi ini nanti berapa populasi berarti kan? Populasi sekolah yang hanya melaksanakan UKGS tahap 1 itu berapa siswanya? Kan? Ya. Jadi nanti ada dua dua jenis kelompok sampel bagi Pak. Satu yang memang siswa terdiri dari siswa yang di sekolah yang hanya melaksanakan UKGS 1, berapa jumlah total populasinya, kemudian dihitung, masukkan rumus, barulah untuk sampel. Ya. Dan yang berikutnya seluruh jumlah populasi siswa yang di dalam sekolah yang melaksanakan UKGS tahap 1 dan 2. Berapa jumlah total populasinya, masukkan rumus, nanti dapatlah kita untuk yang sampel yang kedua. Kelompok sampel yang kedua yaitu kelompok sampel yang melaksanakan UKGS 1 dan 2. Jadi ada dua kelompok sampel nanti. Ibu nanti Pak Ya. Ibu nanti waktu penelitian apa memang akan mengukur semuanya atau memang ada sampelnya, mau sampelnya gitu? Langsung minta itu Pak, langsung minta ke asesmen dulu kan, nanti kan datanya ada Pak. Nah, sekarang yang tugas secara sejauh ini di puskesmasnya Pak. Enggak, maksudnya ke sekolah-sekolah itu
apakah ibu memang mau mengukur semuanya anak-anak atau mau sebagian anak-anak? Sampel kata Pak Iwan tadi itu. Apakah sampel atau total populasi yang ada? Sampel apa? Sampel berarti ya. Sampelnya. Kan tidak seluruhnya. Iya, Kan, betul. nah, misalkan ada misalnya 200 kata pengajian yang apa? Sampelnya aja. Kita sampelnya. Oh iya. Iya, sampel. Nanti masuk ke rumus nanti. Jadi saya ulangi bahwa yang kita cari seluruh populasi yang hanya melaksanakan KBS 1 atau sekolah misalnya ada 200 atau 400 misalnya masuk ke rumus, dua lah nanti sampelnya berapa untuk yang KBS tahap 1 saja. Kemudian yang kedua untuk KBS 1 dan 2 itu juga berapa seluruh total populasinya sekolah yang melaksanakan KBS 1 2, kemudian masukkan rumus itu dua sampelnya. Jadi dua-duanya diambil dan dua-duanya punya rumus sampel yang berbeda. Nanti ada 2 kali itu rumus sampelnya. Oke, saya kira Dijumlahkan saja nanti jumlah. ya pertama kedua ini saya saja sudah. Desember punya Pak. Sudah. Tapi tidak bersama saudara sudah wajib jalur penelitian saja ya. Ya, sampai ujian skripsinya ya. Oke, saya kira itu nanti dilanjutkan untuk perbaikan ya. Ini masih ada perbaikan yang harus mengikuti sistematika penulisan proposal. Nah, jadi nanti kita punya kan Pak ya? Ada. Pedomannya ada. Pedomannya dari balik ke Udah ya? pedoman penulisan. Yang di ini tuh PDF belum ya? Oh, PDF. Nah, itu nanti bikin Pak. Jadi supaya apa namanya proposal mengikuti kaidah-kaidah yang memang kita tentukan dari kampus. Jadi memang ada beberapa yang kayaknya tadi hipotesis kan itu bertiga ya, bukan itu berdua. Yang mungkin karena ketidaktahuan dan belum menerima pedoman sehingga itu bisa. Sehingga kalau sudah menerima pedoman itu ikutin semua bab satu apa saja yang masuk, bab dua apa saja yang masuk, bab tiga apa saja yang masuk itu bisa dicek di dalam pedoman penulisan skripsi. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih Bu